Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat akramakumullah, marilah kita tambahi takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, serta berkeyakinan bahwa tidak ada kebahagiaan yang terbesar melebihi menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kebahagiaan yang terbesar melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeyakinan bahwa tidak ada kesengsaraan yang terbesar melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meninggalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, ini diibaratkan kalau seandainya nikmat tersebut dihitung dengan tinta yang terbuat dari seluruh 7 lautan yang ada di muka bumi, untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, sungguh tinta tersebut akan habis terlebih dahulu sebelum nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala habis dihitung dengan tinta tersebut. Inilah saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nikmat yang nampak, yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan, maupun nikmat yang tidak nampak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangatlah banyak. Hadirin sidang Jumat akramakumullah, dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, niki telah disimpulkan oleh para ulama bahwa nikmat yang banyak ini kesimpulannya hanya terbagi menjadi 2, yaitu nikmat pokok dan nikmat cabangan. Hadirin yang mulia, apa itu nikmat cabangan? Nikmat cabangan adalah nikmat yang mana jika seorang hamba tidak memiliki nikmat tersebut, maka tidak menjadikan dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba tidak memiliki nikmat tersebut, tidak menjadikan asbab dia masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Jika seorang hamba tidak memiliki nikmat tersebut, maka tidak menjadikan dia terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang berupa cabangan ini banyak. Salah satu contohnya yaitu nikmat harta. Nikmat harta ini nikmat dari Allah Ta'ala dan nikmat yang perlu disyukuri. Nikmat harta ini kalau seandainya tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Tidak ada kata-kata orang yang tidak memiliki harta maka dia masuk neraka. Niki mboten wonten niki.
Orang yang sedikit hartanya maka surganya paling rendah, atau yang tidak memiliki harta maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, harta ini adalah nikmat, akan tetapi jika seseorang tidak memiliki nikmat harta ini, maka tidak sampai menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat akramakumullah, nikmat harta, nikmat yang cabangan. Contoh yang lainnya lagi adalah nikmat kesehatan. Ini termasuk nikmat yang berupa cabangan, yang mana jika seorang seandainya tidak memiliki kesehatan, maka tidak ada hubungan atau menjadikan dia terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nikmat anggota badan, nikmat fungsi dari anggota badan. Ini semua adalah nikmat yang bersifat hanya sekedar cabangan, yang mana jika seorang tidak memilikinya, maka tidak menjadikan dia terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, niki perlu kita ketahui, walaupun nikmat harta, nikmat cabangan, nikmat kesehatan, nikmat cabangan, nikmat anggota badan, fungsi dari anggota badan ini adalah nikmat cabangan. Akan tetapi apabila nikmat-nikmat ini digunakan dalam kebaikan, maka akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila digunakan dalam keburukan, sebaliknya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Harta apabila digunakan dalam kebaikan, maka yang dapatkan adalah pahala. Sebaliknya jika harta ini digunakan dalam keburukan, maka yang didapat adalah dosa atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini berupa harta, kesehatan, atau anggota-anggota badan kita ini kita gunakan untuk menjalankan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat akramakumullah, tadi namanya nikmat cabangan, nikmat far'iyah. Ada lagi satu nikmat yang penting, yaitu dalam kategori nikmat pokok. Apa itu nikmat pokok? Hadirin sidang Jumat akramakumullah, nikmat pokok adalah nikmat yang mana jika seorang hamba tidak memiliki nikmat tersebut, maka naudzubillah menjadikan dirinya terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka atasnya. Ini adalah nikmat pokok, nikmat yang perlu dimiliki oleh seorang hamba agar tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu seperti yang kita tahu adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat Islam, nikmat iman ini adalah nikmat yang tertinggi, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksud nikmat di sini adalah nikmat iman dan amal soleh, nikmat iman dan agama, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat di sini adalah para nabi, para rasul dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang memiliki iman yang tertinggi. Maka inilah yang kita usahakan. Bagaimana nikmat iman yang ada dalam hati kita ini kita langgengkan lagi, bagaimana kita tingkatkan lagi. Karena sekuat mana orang itu bisa beramal, itu dilihat dari kadar iman yang ia miliki. Dulu para sahabat mereka mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki iman yang sangat kuat. Jadi diibaratkan iman ini adalah seperti uang. Sebanyak mana uang yang ia miliki, maka sebanyak itu pula barang yang ia beli. Begitu juga dengan iman. Sebanyak mana iman yang ia miliki, maka sebanyak itu pula amal yang mampu ia kerjakan. Hadirin yang mulia, orang-orang bisa mengamalkan agama ini bukan dilihat dari agamanya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari kekayaannya,
banyak mungkin orang-orang yang berharta, akan tetapi dikarenakan imannya ini kurang mampu mendorong dia dalam amal agama, maka berat bagi dia untuk amal agama. Amal agama ini didorong oleh kekuatan iman yang ia miliki. Maka bagaimana iman yang ada dalam diri kita ini kita dorong lagi, kita tingkatkan lagi supaya meningkat dan mampu untuk mendorong kita dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini adalah nikmat iman. Nikmat yang berupa pokok. Yang mana jika seseorang tidak memiliki nikmat tersebut, nikmat yang berupa iman ini, maka akan mendatangkan dalam dirinya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Maka inilah nikmat yang terbesar yang perlu diusahakan oleh manusia, yang perlu ditingkatkan lagi dalam diri manusia. Hadirin sidang Jumat, akramakumullah. Nikmat iman, kemudian ada lagi nikmat yang pokok. Itu nikmat ilmu. Nikmat ilmu ini digolongkan dalam nikmat yang pokok, hadirin yang mulia. Dikarenakan kehidupan kita ini diibaratkan seperti orang yang berjalan. Orang yang berjalan di tengah kegelapan. Sedangkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang ini diibaratkan seperti cahaya atau lampu yang menerangi kehidupannya. Ketika seseorang berjalan di tempat yang gelap, maka di sana dia tidak bisa membedakan mana yang batu, mana yang berlian, mana yang kotoran. Akan tetapi ketika dia memiliki cahaya dalam jalannya tersebut, maka di situ dia bisa membedakan mana yang namanya batu, mana yang namanya kotoran, bahkan dia bisa melihat yang namanya berlian atau permata, emas, perak. Dikarenakan ada cahaya, dia bisa melihat dan membedakan perkara-perkara yang ada di sekitarnya, kebaikan maupun keburukan. Begitu pula dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya. Dengan ilmu yang dia miliki, maka dia bisa membedakan ini perkara halal, ini perkara haram, ini mubah, ini makruh, bahkan ini sunnah. Karena ada cahaya dalam hatinya, ada cahaya yang menjadikan dia bisa membedakan mana perkara baik, mana perkara buruk. Hadirin akramakumullah, seseorang jika tidak memiliki ilmu, maka ditakutkan perbuatan kesehariannya ada banyak salahnya. Ketika seseorang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, maka dikhawatirkan dia mengerjakan perkara yang buruk. Dan ketika seseorang mengerjakan perkara yang buruk, maka naudzubillah, jika Allah tidak mengampuninya, dia akan terjerumus ke dalam dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, niki ilmu ada dua. Ada yang namanya ilmu masail dan ilmu fadhail. Ilmu masail niki adalah ilmu bagaimana tata cara ubudiyah yang baik, yang sah, atau muamalah yang baik, melakukan ibadah-ibadah atau bermuasyarah dengan yang lainnya. Niki bisa kita dapatkan dengan cara bertanya kepada alim ulama di sekitar kita. Kita tanyakan kepada guru-guru agama di sekitar kita, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, wudhu yang sah. Ini perlu dipertanyakan. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan amal ibadah yang lainnya. Akan tetapi apakah kita sudah melakukan perkara-perkara tersebut dengan baik? Apakah kita bisa melakukan perkara-perkara tersebut dengan benar? Nah, ini perlu dipertanyakan. Karena kalau orang tidak memiliki ilmu dalam beribadah, maka dikhawatirkan sholat yang ia kerjakan belum sah, hadirin yang mulia. Salah satu contoh ketika orang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak mengetahui bagaimana wudhu yang benar, air yang dia pakai, bagaimana air yang bisa dijadikan air yang suci mensucikan.
Apabila dia mengetahui ilmu mengenai air wuduknya atau ilmu mengenai tata cara wuduknya, maka disitulah menjadikan amal ibadah kesehariannya menjadi amal ibadah yang sah. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita manfaatkan alim ulama di sekitar kita? Kita tanyakan kepada mereka bagaimana ini yang benar, bagaimana. Tanyakan kepada guru-guru atau orang yang lebih tahu di antara kita mengenai ubudiyah, muamalah dan muasyarah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pernikahan, bagaimana hukum nikah yang sah, bagaimana tata cara nikah yang sah, yang sunnah bagaimana, sehingga dalam kehidupan kita berjalan dengan berjalan yang mulus. Ini ilmu masail. Kemudian ada lagi ilmu fadhail, yaitu ilmu yang menjadikan kita semangat dalam amal. Kalau ilmu masail kita bertanya kepada alim ulama. Kalau ilmu fadhail cukup kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah atau keutamaan dalam suatu amalan, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari para alim ulama kemudian kita lanjutkan lagi dengan ilmu keutamaan-keutamaan dalam beramal, sehingga ilmu yang kita dapatkan kita amalkan dengan semangat. Hadirin yang mulia, terkadang orang beramal, ini hukumnya wajib, akan tetapi dia sendiri tidak mengetahui nilai amal yang ia kerjakan. Sholat duha atau sholat berjamaah, alhamdulillah dia kerjakan tiap hari. Akan tetapi jika seorang menambahi lagi ilmu fadhailnya, ternyata sholat berjamaah yang dikerjakan setiap hari ini mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillah arba'ina yawman yudriku takbiratul ula, kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Atau kama jaa fil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula, maka dia mendapatkan 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari sifat nifak. Ini adalah suatu hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan suatu amalan. Maka bagaimana kita semua, marilah kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, tingkatkan lagi iman kita, tingkatkan lagi ilmu-ilmu kita mengenai muamalah dan muasyarah, serta marilah kita mengajak saudara-saudara kita, sanak famili kita, keluarga kita, teman-teman kita, bagaimana semuanya berbondong-bondong dalam ajakan kita menuju perkara-perkara kebaikan. Ja'alana Allah minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin al-muqinin wal muqimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha qad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.